kan siapapun bisa bilang ya. Iya. Ya, tetapi tidak mengakar kepada apa yang dialami. Tapi ketika Bapak berkata, itu saya bisa menangkap bahwa apa yang Bapak sampaikan itu benar-benar karena pengalaman dulu. Jadi mengapa kamu sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itulah yang memberikan segala? Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa lingkungan keluarga saya keluarga orang hebat. Orang hebat, orang berada lah. Iya, tapi kenyataannya saya ini dibesarkan oleh single mother. Ayah dan ibu saya tidak bercerai tapi berpisah sejak saya berumur 3 tahun. Iya. Jadi ibu saya nggak mau di Madu. Dia membawa kami 3 orang saat itu anaknya ke Medan. Tinggal di pinggiran kota Medan itu di dekat perkebunan tembakau. Deli. Iya. Nah, jadi saya dibesarkan di situ oleh seorang ibu yang kerjanya bercocok tanam padi. Kalau lagi musim hujan, karena dulu mengandalkan curah hujan. Terus kalau lagi musim tidak cocok tanam, dia jualan jeruk, ambil jeruk ke Brastagi, ke Bekawan Jahe, bawa ke Medan, jual di perapatan. Nah, saya menjual jeruk itu di perapatan jalan. Iya, dari usia 4 tahun. Udah begitu. Dari usia 4 tahun. Saya temenin dia ke sawah, bahkan pernah nginap di sawah yang sapunya itu kira-kira, gubuknya itu kira-kira cuman 2 kali 1,5 meter. Pernah nginap di sawah yang terpencil begitu, berdua. Nah, itulah dia. Jadi karena begitu hebatnya ibu itu, makanya saya menganggap dia itu pahlawan saya. Nah, itu pahlawan saya. Jadi begitulah dia membesarkan kami sehingga bisa kami sampai tamat SMA. Setelah tamat SMA kemana nih? Di Jakarta ada family, bapak tua, bibi yang luar biasa. Ya, saya disuruh berangkat ke sini dengan membawa sepasang pakaian ganti, naik kapal Tampomas, dulu namanya kapal Tampomas kan, di dek. Sampai di sini, masuklah di Jayabaya. Dia bilang, jangan UI, jangan ITB, masuk Akademi Akuntansi supaya bisa cepat kerja. Itu dia. Setahun saya dibiayai kuliah, tahun berikutnya saya sudah kerja. Itu yang saya kerja di Bank Budaya itu. Kamu jadi pegawai di Bank Budaya, sembari kamu kuliah di Akademi Akuntansi. Di Akademi Akuntansi. Gimana cara membagi waktu pada saat itu? Kuliahnya malam, kerjanya pagi. Saya full time, malam. Gitu. Nah, itulah dia bisa saya selesaikan, tamat saya, terus mulai berusahanya pun jalan terus, sampai seperti tadi itu saya bilang bisa saya di usia 40 sudah merdeka. Dan lebih dari itu, yang tak pernah terpikirkan sama saya, bisa ke luar negeri dan sekolah di luar negeri, itu nggak masuk akal karena sekolah dalam negeri saja nggak ada kesempatan diberikan kepada saya. Nah, jadi kalau dengan usaha sendiri nggak mungkin saya bisa sampai sekolah di Inggris. Ya, begitu sampai di Inggris karena saya belum pernah keluar negeri, saya cubit tangan ini. Terasa sakit. Oh benar, rupanya saya bukan mimpi. Kenyataan. Nah, begitu juga saya mulai usaha saya dengan hanya menjual sepeda motor Vespa, mencetak kartu nama, undangan kawin, itulah awal mulanya. Teman-teman saya yang seperti itu pekerjaannya tetap stay seperti itu. Seperti itu terus. Iya.
Tapi saya karena luar biasa karya Tuhan tadi itu, dari mencetak kartu nama, saya bisa beralih menjadi penerbit buku, spesialis penerbit bahasa asing, sehingga kami dapat posisi nomor 1 kalau untuk penerbitan buku bahasa asing di Indonesia. Iya. Iya. Tapi sedikit Pak, aku mau elaborasi. Iya. Tadi kamu kan bilang karya Tuhan, semua Iya. karya Tuhan. Semua karya Tapi Tuhan. setahuku juga Tuhan itu bukan memberi kemudahan, Jadi apa namanya ya, karya Tuhan itu Bapak rasakan ketika ada peluang, ada kesulitan, ada masalah, tapi ada rasa optimisme di situ. Apakah begitu Pak? Atau bagaimana? Tuhan itu memberi kesempatan kepada semua orang. Ya. Kesempatan itu juga harus dilakukan. Ya. Kalau kita diam saja, Betul Pak. Tuhan nggak mungkin memberikan begitu-begitu aja. Tapi kalau kita sama-sama melakukannya, kamu melakukan, saya melakukan, belum tentu sama hasilnya. Hasilnya ya. Iya. Saya merasakan, buat saya luar biasa. Ini satu contoh aja. Jadi buku itu ada. Saya sudah jadi percetakan, bisa nyetak kertas ukuran folio. Terus saya pengen nih, bagaimana caranya saya mau jadi penerbit. Tiba-tiba suatu hari saya baca iklan di Kompas, dicari mahasiswa untuk jurusan ilmu perpustakaan dari sarjana segala macam jurusan. Di situ di iklan itu ada silabus jurusan ilmu perpustakaan itu. Salah satu mata kuliahnya adalah penerbitan dan distribusi buku. Wah, itulah yang saya impikan. Bagaimana saya bisa tahu apakah mekanisme penerbitan buku seperti yang sudah saya lakukan sekarang ini. Terus saya mau ngelamar lah ceritanya. Tiba-tiba saya lihat bawah, akhir dari iklan itu. Due date-nya sudah lewat. Sudah lewat. Iya. Jadi, waduh, kalau saat itu saya frustrasi, saya sedih sekali. Iya. Nah, udah kan? Terus saya jalanlah. Saya nggak cari-cari lagi. Tahun berikutnya datang lagi iklan itu saya. Persis seperti itu. Persis seperti itu. Tahun berikutnya ada lagi iklan itu. Saya dapat lagi iklan itu. Iya. Saya tidak cari-cari lagi. Saya udah lupa pun. Iya. Nah, pada saya lihat iklan itu masih valid. Lalu saya melamar ke UI. Saya mau ini. Terus setelah tes tertulis, wawancara. Ditanya sama profesornya, kenapa kamu mau kuliah di sini? Di ilmu perpustakaan, apa tujuan kamu? Nih, saya kasih lihat buku saya terbitkan, sudah saya terbitkan. Saya mau tahu apakah saya sudah menerbitkan buku atau saya masih mencetak naskah menjadi seperti buku. Iya. Jadi saya mau belajar di sini. Langsung saya diterima. Pastilah Bang. Nah, langsung saya diterima. Seperti itu. Terus luar biasanya lagi, saya bilang karya Tuhan. Setahun saya kuliah, saya sudah mengajar mata penerbitan dan distribusi buku. Di situ juga. Karena dosennya Kamu diminta jadi asisten lah istilahnya itu. Bukan. tidak asisten, tapi Jadi langsung ada. dengar dulu. Dosennya tinggal di Jakarta. UI pindah dari Rawamangun ke Depok. Oh iya betul. Nah, jadi dosennya udah tua. Dia bilang saya nggak mau lagi ke sana. Kamu kan orang yang paling tahu penerbitan ini. Kamu meneruskan ini tugas saya. Saya ngajar 100%, tapi statusnya asisten dosen. Nggak bisa jadi dosen kan kalau belum tamat sekolah pun. Nah, tapi saya sudah megang mata kuliah itu. Itu tahun pertama kuliah. Selesai tahun pertama saya sudah jadi pengajar mata. Apakah profesor yang nyuruh kamu kuliah itu yang ngetes kamu awal itu? Iya.
Terus setelah setahun tadi sudah ngajar saya disuruh ambil beasiswa. Kamu ambil beasiswa. Saya bilang saya nggak mau. Waktu itu beasiswa Super Semar. Itu perlu untuk CV kamu katanya. Saya nggak terlalu peduli sama CV. Saya nggak mau, saya punya uang. Ayo kita kasih aja nih beasiswa ke orang lain, mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Tapi saya dipaksa untuk ambil beasiswa. Itu untuk CV kamu. Begitulah dia. Ambillah beasiswa Super Semar. Itu karya Tuhan itu tadi kan? Iya itu pasti Pak, itu pasti Pak. Udah. Iya. Setelah selesai 2 tahun, tamat saya kuliah. Persis 2 tahun saya selesaikan S1 ilmu perpustakaan. Sebelum tamat ditanya sama profesor saya tadi, kamu mau jadi pengajar tetap? Kan saya sudah ngajar nih, sembari kuliah yang tahun kedua. Iya. Ditanya, kamu mau jadi pengajar tetap di UI? Saya belum terpikir, Prof. Saya bilang, kamu mau kuliah ke luar negeri? Langsung saya mau dong, mau Prof. Saya bilang gitu. Terus setelah itu dipanggil lagi sama ketua jurusan. Rupanya mereka udah ngomong, Anton, kamu mau kuliah di mana? Saya udah searching university di Inggris, di mana di dunia lah, bukan di Inggris aja. Iya. Di mana yang ada sekolah penerbitan buku. Penerbitan bukunya. Iya. Penerbitan buku. Saya searching, dapat saya di Inggris. Di Loughborough University of Technology. Dapat saya jawab sebelum ditanya itu sama ibu itu. Ibu, saya mau kuliah di Loughborough, saya bilang. Oh, kamu mau kuliah di Loughborough? Katanya, melafalkan yang benar. Karena saya melafalkan pun nggak tahu, Loughborough kok saya pikir kan. Oh, anak saya juga di sana kuliah, ambil program doktor, katanya gitu. Iya. Jadi bagus itu katanya. Ya udah. Terus, oke, lamarlah ke sana katanya. Saya lamarlah ke Loughborough University of Technology. Setelah lewat tes, saya diterima. Tertulis ini ya, bukan nggak ada, saya nggak datang ke sana. Diterima. Terus gimana kalau udah diterima? Kamu ajukan lagi beasiswa. Ini semua yang dikasih beasiswa sama universitas ajukan. Terus ditunjuklah saya mengajukan beasiswa ke ODA, Overseas Development Agency. ODA ya. Beasiswa dari Inggris. Karena saya udah terima di Labra, saya dapat. Tapi sebelum itu saya dites. Di Labra sudah terima karena cuma tulis saya bisa. Iya. Dites bahasa Inggris saya, TOEFL. Bukan TOEFL, IELTS namanya. Oh, IELTS ya. Iya. Gagal saya. Nggak bisa. Karena bahasa Inggris saya jelek. Orang dari kampung, dari pinggiran perkebunan apa tadi itu kan? Tembakau. Orang Jawanya teman saya situ semua. Iya, betul. Nggak lulus saya. Kalau nggak lulus gimana? Kamu kursus di British Council. Oh, British Council ya. Iya. Jadi sembari tahun kedua itu saya sudah kursus di British Council, sembari kuliah, sembari ngajar, sembari kursus di British Council. Kursus saya di British Council 6 bulan. 6 bulan? Iya. Setelah selesai kursus dites lagi. Lulus dengan syarat. Boleh diberangkatkan ke Inggris, tapi harus lebih cepat. 3 bulan harus kursus bahasa Inggris lagi di sana. Iya. Begitulah saya lalui. Begitu tamat saya S1, 2 tahun saya bilang tadi, langsung saya berangkat ke Inggris. Itulah dia. Dari mana itu kalau bukan karya Tuhan? Iya, dari mana? Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris pinggiran perkebunan. Enggak pernah saya belajar bahasa Inggris. Ada saya punya 2 pertanyaan lagi. Pak. Iya. Aku lihat terutama adik Vanessa ya. Iya. Aku lihat itu semangat belajarnya, confidential luar biasa. Iya. Ya, saya pernah cakap-cakap dengan dia.
Iya. Nah, itu pesan saya. Iya. Dan saya bisa mengambil kesimpulan dua adik yang lain pun samanya kasih sayang kepada dia. Iya. Tapi ketika kamu mau mengajar atau mendidik mereka, apa yang paling penting kamu rasa untuk kamu sampaikan pada mereka? Saya punya 3 anak, Ya. perempuan 3-tiganya. Iya. Begitu lahir, bukan begitu lahir, begitu masuk sekolah semua saya tes IQ-nya. Oh gitu. Iya. Kalau Laura itu IQ-nya 133. Oh. IQ-nya 133, jadi termasuk 133 loh. iya, termasuk jenius. Kalau Adeline IQ-nya 120-an. Oh, oke. Orangnya memang nggak terlalu apa, tapi sayangnya kepada keluarga, pada anak luar biasa. Oh. Nah itu karakternya, itu perbedaannya. Satu jago. Kalau Vanessa di atas 130 juga. Makanya dia tamat dari ITB, dapat cum laude. Iya. Saya pernah bilang sama Vanessa, kalau yang 2 enggak, yang 2 saya bayar sekolah. Kalian semua sekolahnya hampir sama saya, S2. Tapi beasiswanya dari saya. Kalau saya beasiswanya dari pemerintah Inggris. Belum ada kalian yang melawan saya, yang lebih Betul. hebat dari saya. Rupanya mendengar ini Vanessa tertantang. Dia tertantang. Oh. Gitu kan. Lalu dia Ambil lamarlah ke ke Prancis. Prancis, cari beasiswa. Dapat dia 2 beasiswa. Tapi nggak boleh dua-duanya. Iya, harus satu. Itulah akhirnya dia berangkatlah kuliah ke Prancis, dibiayai oleh Eiffel, kalau nggak salah Eiffel Foundation. Sana dia dapat beasiswa. Dan sekarang kerja di Sekarang dia kerja di Unilever, Unilever di kantor pusatnya. kantor pusatnya. Wow. Nah, lebihnya lagi karena saya bilang tadi kan dia cukup pintar. Iya. Dia itu selalu ditugaskan kemana-mana seluruh dunia. Seluruh dunia ini. Bahkan diminta beri kuliah umum di universitas di Belanda. Kuliah umum. Iya. Wow. Nah, itu. Luar biasa sekali. Vanessa luar biasa juga. Vanessa luar biasa sekali, Pak. Oke, kalau begitu satu pertanyaan terakhir, Pak. Untuk anak muda kita, khususnya orang Karo, apa pesan? Nah, sebelum situ saya kasih tahu lagi soal Vanessa. Ya, Vanessa ini nggak tahu uang, nggak tahu uang. nggak tahu uang. Saya kasih uang pun dia nggak kenal. Nggak tahu uang. Jadi dia itu kalau mau perlu uang pun mintanya sangat hati-hati. Pernah waktu dia di Perancis, karena mungkin ibunya ada rezeki sama lah ya kan, nggak kerja dia, terus dia kirim uang, marahnya nggak tanggung-tanggung, minta rekening papi, saya kembalikan uang ini. Oh gitu. Minta rekening, saya mau kembalikan, saya ada uang saya sudah kerja, nggak perlu lagi saya. Dan memang dia sudah berhasil, dia sudah bisa beli apartemennya di sana, sudah. Ini nanti kami Desember ke sana, semuanya nginep di apartemennya. Waduh. Apartemennya di tengah kota di Amsterdam. Jadi dia nggak tahu uang. Waktu sekolah nggak pernah minta uang. Kalau butuh banget baru ini dia minta. Nah, terus nggak pernah juga kami ngajarin dia, ayo belajar. Nggak pernah. Karena tanpa dibilang begitu pun dia lebih dari belajar. Betul. Tapi nggak kelihatan karena dia bilang saya nggak mau terlihat sebagai kutu buku. Saya Tidak mau terlihat sebagai kutu buku. Itu Vanessa itu. Oh gitu ya. Saya harus jadi anak gaul, anak muda yang bergaul. Itu dilakukannya. Dia nggak mau dia kelihatan belajar di mana-mana. Ada orang pintar, mana-mana kelihatan buka buku. Iya betul. Dia tidak. Bagus. Itulah Vanessa. Itulah Vanessa yang sekarang stay di Amsterdam dan keliling dunia mewakili kantor pusat Unilever. Ya, kalau bicara soal sustainability, Ya, dia itu. yang Iya. Karena itu spesialisasi dia. Aku sempat tanya itu sustainability. Dia baru saja datang ke Indonesia memberikan pencerahan
di mana ya, di perkebunan kelapa sawit, karena dan itu Oleh Unilever berarti. iya, di mana karena katanya begini, kalau supplier ke ini ke Unilever, katanya minyak kelapa sawit, tentunya kamu sudah buka hutan dulu, berapa luas hutan kamu itu. Sekarang kamu masih ada reboisasi kamu bisa di mana aja, tapi yang penting kamu tanam hutan lagi. Iya. Itulah dia berangkat ke sini, berangkat ke Afrika, berangkat ke Amerika Latin, mana-mana. Itu dia. Ya, perkebunan gitu itu tugas dia itu. Iya. Luar biasa sekali ya adik kami Vanessa. Nah, jadi kembali saya ulangi yang tadi Pak, ini untuk anak-anak putra talah minggu sekali, anak-anak kalak karo, ya belajar dari keberhasilan di dalam hidup. Dan aku tangkap tadi adalah kamu berusaha berdoa, tidak pernah aku bisa membayangkan bahwa saat kamu bekerja itu ya benar-benar bekerja, ya jadi nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Ini aku tangkap. Nah, jadi kalau secara verbalnya itu apa yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak muda Karo kita? Punyalah mimpi. Mimpinya aku seperti saya, memang mimpi saya itu sudah merdeka di usia 40, hidup sederhana dan pas-pasan. Iya. Bukan jadi orang kaya yang mewah-mewah, enggak. Iya. Karena waktu saya masih muda pun saya relatif cepat punya sesuatu. Iya. Saya umur 26 pun sudah punya mobil sendiri. Jadi saya sudah tahu hidup ke klub malam. Ke depan malam saya sudah tahu. Dari saya belajar. Ternyata lebih bagus saya hidup sederhana saja, tidak usah kaya dan mewah-mewah, karena mudaratnya lebih banyak. Betul. Itulah dia, makanya saya bilang saya maunya hidup sederhana, pas-pasan. Jadi punyalah mimpi seperti itu. Ada sesuatu yang kita bayangkan. Kalau seperti saya pengen jadi penerbit. Nah, untuk itu harus banyak belajar, mengetahui bagaimana bisa jadi penerbit yang baik. Iya. Seperti saya tadi, saya udah nyetak buku, udah jadi buku saya udah dijual di toko buku. Iya. Tapi saya merasa apakah saya sudah membuat buku sesuai dengan kaidah Penerbitan, ya. Saya belajar kemana saya bisa belajar, saya cari, dapat saya Tuhan yang ngasih. Ini kamu belajar di sini, di UI, dapat di situ. Awalnya kan begitu, ada penerbitan dan distribusi. Nggak puas habis itu aja, saya ambil lagi. Sampai ke Inggris. Itulah dia kira-kira. Kita bisa mulai dari nol. Modal saya mulai percetakan jual Vespa kok, cuma itu. Iya Pak. Ya. Cuma bisa bikin kartu nama dan undangan. Tapi ternyata karena berdoa kita sama Tuhan dikasih. Seperti yang kita mau, hidup sederhana dan pas-pasan. Merdeka di usia 40. Wes. Mantap Pak, mantap. Jadi punyalah mimpi dan berusahalah untuk mewujudkan mimpi itu. Perhatikan gaya hidup, nggak perlulah yang terlalu mewah-mewah karena lebih banyak mudaratnya, tapi hiduplah pas-pasan. Ya, apa adanya. Belajar, jangan lupa belajar. Dan jangan lupa belajar. Ya, belajar, karena kalau mau jadi penerbit nggak belajar bagaimana cara menerbit. Iya. Dan diskusi. Nggak bakal. Oke. Ya, salah satu. Ini itu kebanggaan juga buat saya. Iya. Oke, jadi bagaimana Pak? Bujurlah. Cuaca kita gerina. Dan hidup lebih bermakna lagi, hidup lebih bersahaja, tapi tetap ceria dan bersuka cita ya dalam hidup ini. Saya kasih lagi. Judulnya tadi kan? Iya. Luar biasa karya Tuhan dalam Hidupku. Iya. Merdeka di usia 40. Merdeka di usia 40. Hidup sederhana dan pas-pasan. Betul. Buku ini dicetak pas-pasan. Buku dicetak pas-pasan. Mintalah maka kamu akan mendapat. Siapapun yang meminta akan dapat. Siapapun yang meminta buku ini akan mendapat. Wes. Mintanya bisa ke kamu pun boleh. Ya, nanti bisa ke saya juga minta
titip, Bapak titip ke langsung saya bisa, atau langsung ke Bang scan bisa. gitu, tahu nanti di mana ngambilnya. Iya, iya. Scan di barcode-nya tuh. Scan barcode-nya ya. Termasuk ini di sinilah ngambilnya nanti. Termasuk di sinilah, di resto yang sangat luar biasa ya, artistik ini. Wih, dulu namanya Kocil. Wah. Ya, ini dia nih. Di etalase di kopi ini buku-buku semua di sini. Bagi orang yang mau membaca, silahkan ini. Ada banyak buku-buku. Ini buku tadi saya serahkan ke kamu. Iya, iya, iya. Sementara 10. Sementara 10 ya Pak ya? Oke, oke. Ini bisa ini Iya, boleh. sebar. Iya, Jangan hanya 10. 1000. 1000. Jangan hanya 10. Pas-pasan. Pas-pasan. Berapa aja pas. Berapa aja pas? Itu dia pas-pasan ya. Siap Pak. Ujur lala. Ya, ini sudah saya terima. Dan nanti siapapun di antara kamu yang pengen buku ini, mintalah. Maka kepada dua akan diberikan. Ujur, menjuah-juah kita kerina. Ujur Pak. Kita